Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Solaris, terima kasih ya sudah klik video ini dan bertemu lagi dengan saya Fevi beserta Bapak Muhammad Farid Nugraha dalam acara Ruang RO. Nah, sahabat Solaris, ngerasa nggak sih kalau akhir-akhir ini tuh kayak panas banget? Sampai-sampai kalau misalnya Fevi nih sama teman Fevi keluar ruangan, itu tuh bener-bener kayak ngerasa kulit tuh kayak kebakar. Nah, kira-kira Bapak kalau misalnya boleh tahu tuh, apakah memang ini tuh perubahan cuaca biasa atau memang ada penjelasan lain soal itu? Ya betul Teh Fevi, jadi ngerasa panas banget ya. Memang sih betul ya. Kita akhir-akhir ini terutama kemarin di bulan April sampai dengan Mei itu ngerasa cuacanya panas banget, terik banget matahari ya. Tapi disclaimer dulu ya, di sini saya merupakan optometris, seorang RO, bukan seorang peramal cuaca atau badan BMKG gitu kan ya. Jadi yang akan kita bahas adalah kenapa sih ketika sekarang memasuki musim panas itu cuacanya terik dan apa bahayanya ketika cuaca terik pada musim panas kali ini. Nah, kenapa kerasa panas banget? Karena Indonesia terletak di wilayah Khatulistiwa atau negara yang tropis, yang setiap tahunnya pasti terkena paparan sinar matahari. Karena terletak di wilayah tropis, TVP, kita mempunyai keuntungan dan kelemahannya. Salah satu kelemahannya adalah sepanjang tahun, apalagi kita musim kemarau ya, sinar matahari itu mengandung sinar UV. Nah, sinar UV ada beberapa yang berbahaya bagi mata. Oke, berarti kan tadi Indonesia terpapar sinar matahari ya Bapak ya, dan mengandung sinar UV nih. Betul. Nah, pertanyaannya, apa sih sebenarnya sinar UV itu, Pak? Nah, Sobat Solaris semua, saya coba jelaskan ya, apa sinar UV itu? Sinar UV merupakan bagian dari sinar matahari. Gelombang sinar UV terdiri dari 100 sampai 400 nanometer. Ya, terdiri dari UVA, UVB, dan UVC. Sifatnya adalah, yang pertama, sinar UV itu jelas tidak terlihat. Yang kedua, memiliki energi yang besar, yang bahkan bisa merusak. Salah satunya adalah kulit kita, mata kita, kalau misalkan kita terpapar sinar UV dalam jangka waktu yang lama. Oke, karena nggak terlihat nih Bapak, jadi memang kita semua kurang peka ya bahwa sinar UV itu bisa merusak gitu ya, merusak kulit bahkan mata kita. Nah, kira-kira nih dampaknya tuh apa sih Pak sebenarnya kalau misalnya untuk kesehatan sendiri ya, baik itu untuk kulit, terutama untuk mata itu sendiri. Nah, betul Teh Pepi ya. Jadi, menurut penelitian, sinar UV itu berdampak buruk, apalagi UVA dan UVB. Yang pertama adalah kepada kulit kita, menyebabkan kanker kulit. Dan yang kedua, yang menjadi concern kita nih adalah terhadap mata. Ya, karena sayangnya nih di Indonesia belum teredukasi Teh Pepi bahwa sinar UV itu bisa menyebabkan kerusakan pada mata. Nah, contohnya ada sinar UVA yang bisa merusak bagian makula pada retina kita. Dan sinar UVB dapat merusak kornea dan lensa mata kita. Sehingga sinar UV tersebut meningkatkan resiko kita terkena penyakit mata. Salah satunya adalah katarak, kanker mata, keratitis, dan lain sebagainya. Berarti bahaya banget ya Pak ya ternyata ya. Jujur Fevi juga baru tahu nih sahabat Solaris, karena kan sejauh ini kalau misalnya keluar ruangan Bapak yang dijaga tuh cuman kulit aja nih, kayak bisa pakai sunscreen ya tentunya sahabat Solaris untuk mencegah penuaan dini. Tapi kan nggak mungkin nih mata kita dilindungi sama sunscreen, nggak mungkin dong. Nah, kita di sini wajib tahu nih kira-kira cara meminimalisirnya sendiri nih Pak untuk tadi mencegah bahayanya terjadi katarak dan lain sebagainya itu kayak gimana? Nah, betul Teh Pevi. Masa iya kita pakai oles-oles sunscreen di mata ya? Mungkin terlindungi tapi kita nggak bisa ngelihat kayak gini kan? Perih banget pasti kan? Ya, betul. Nah, Sobat Solaris semua gitu kan ya. Kita akan coba share beberapa tips agar mata kita tetap sehat, tetap terlindungi di bawah sinar matahari yang mengandung sinar UV. Dengan aktivitas kita yang mobile nih luar biasa, mungkin ya ketika di siang hari dan lain sebagainya tanpa mengganggu aktivitas kita setiap harinya. Pertama nih Sobat Solaris semua, hindari beraktivitas ketika paparan sinar UV sedang tinggi. Contohnya ketika pukul 10 sampai pukul 2. Karena pada pukul 10 sampai pukul 2 tersebut sinar UV-nya paparannya terhadap kita
terutama di bumi ini ya, itu sedang tinggi-tingginya. Jadi kalau bisa ketika teman-teman beraktivitas di luar, hindari pada pukul 10 sampai pukul 2 siang. Kedua, ketika kita tidak bisa menghindari aktivitas pada jam 10 sampai jam 2 siang, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita gunakan pelindung kepala atau topi yang memiliki tepian yang lebar sehingga mata kita tertutup dari paparan sinar matahari yang mengandung gelombang sinar UV. Selanjutnya, ternyata pakai penutup kepala atau topi aja nggak cukup nih teman-teman semua, sahabat Zolaris semua. Kita harus menggunakan perlindungan tambahan, yaitu kacamata. Kacamata apa? Tentunya yang memiliki perlindungan anti sinar UV. Karena apa? Cara yang paling efektif untuk kita melindungi mata kita dari paparan sinar UV adalah memakai perlindungan langsung terhadap mata. Salah satunya adalah kacamata yang memiliki lensa anti UV. Oke nih sahabat Zolaris, berarti kita udah tahu ya bahwasannya kita dianjurkan untuk mengurangi gitu ya Pak ya, aktivitas kita di luar ruangan dari jam 10 sampai jam 2 siang gitu dengan cara menggunakan topi tadi Bapak ya. Dan kacamata yang mengandung sinar UV. Nah Bapak, kacamata yang mengandung sinar UV itu tuh yang kayak gimana sih? Soalnya yang Fevi tahu nih, kalau di tongkrongan sendiri itu biasanya ada istilah kacamata cengdem. Waduh. Tahu Pak, apa Pak? Goceng adem. Nah, kalau itu sendiri udah ada perlindungan sinar UV-nya belum sih Pak? Oke, nah saya luruskan dulu ya Teh Fevi ya. Bukan kacamata yang mengandung sinar UV, atau bahaya ya. Kita pakai kacamata yang mengandung sinar UV, malah kita banyak terpapar. Dan yang kedua memang gitu kan ya, sekarang marak di masyarakat penjual-penjual gitu kan ya, yang memang menjual kacamata hitam ya. Betul. Yang harganya gocengan tuh 5.000-an ya. Asal adem gitu. Jadi disebutnya cengdem, goceng adem. Padahal itu menimbulkan resiko terjadinya kerusakan mata akibat paparan sinar UV. Nah, resikonya di mana? Untuk yang cengdem dulu ya. Nah, yang cengdem itu kacamata cengdem nih, kacamata yang gelap yang murah gitu kan. Rata-rata tidak memiliki lensanya ya, tidak memiliki perlindungan sinar UV. Nah, resikonya adalah ketika kita memakai kacamata gelap dan kita terpapar sinar matahari yang mengandung gelombang sinar UV, ketika gelap pupil kita akan melebar. Ketika melebar, pasti sinar yang masuk akan lebih banyak. Sementara lensanya tidak menggunakan anti sinar UV. Sehingga apa? Memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi. Ketika kita keluar, ya dengan kacamata ala kadarnya, tapi tidak memiliki anti sinar UV, resikonya lebih tinggi. Walaupun ketika kita melihat, merasanya lebih teduh, merasanya lebih nyaman. Tapi ada resiko di balik itu semua gitu Teh Fevi. Tentunya berbahaya sekali ya Bapak ya kalau kita pakai kacamata asal adem gitu ya sahabat Zolaris. Nah terus kacamatanya tuh harus yang kayak gimana sih Pak? Apakah dari lensanya sendiri atau memang ada perlindungan khusus lain gitu? Ya. Oke, terima kasih Teh Fevi. Jadi untuk kacamatanya kan terdiri dari dua bagian ya. Ada bingkai kacamata sama ada lensa kacamata. Sebenarnya untuk bingkai kacamatanya bebas. Kita mau pakai yang bulat, mau pakai yang kotak, mau pakai yang oval, trapesium, segitiga. Bebas lah gitu. Tapi saran kita buat sobat Zolaris semua, pakai lensa yang ada perlindungan anti sinar UV-nya. Ada berbagai macam brand dari Zeiss, Essilor, Polycor, Kodak dan lain sebagainya yang memang melindungi mata kita. Dia lensa itu melindungi mata kita terhadap sinar UV. Karena ada anti sinar UV-nya. Dan anti sinar UV itu terdapat pada coatingan lensanya Teh Fevi. Yang 99% dapat memantulkan sinar UV yang berbahaya sehingga tidak masuk ke mata kita. Yang kedua adalah kalau misalkan teman-teman semua mau penglihatannya lebih nyaman, bisa menggunakan kacamata atau lensa kacamata yang berubah warna. Gitu. Misalkan kita sering keluar nih pada siang hari jam 10 sampai jam 2. Ketika pakai lensa yang clear kan ya, itu kan ketika keluar panas terik rasanya silau. Nah ada juga yang berubah warna, basisnya adalah fotokromik. Nah fotokromik itu ketika di dalam ruangan lensanya clear bening seperti biasa Teh Fevi. Tapi ketika di luar ruangan itu akan berubah warna menjadi gelap, bisa jadi warna grey, bisa jadi warna brown dan lain sebagainya. Nah itu yang membuat penglihatan kita lebih nyaman,
tanpa takut resiko sinar UV masuk ke mata kita. Karena dipastikan coatingannya ada anti sinar UV-nya. Jadi sebenarnya cukup simpel, tinggal pakai kacamata yang memiliki perlindungan sinar UV. Mau berubah warna atau enggak masalah. Yang penting ada anti sinar UV-nya. Begitu Teh Fevi. Nah, lensa itu kan ada berbagai macam perlindungan nih Pak. Untuk Fevi sendiri yang belum pakai fotokromik merasa kayak wah sepertinya harus ya ternyata gitu. Karena emang agak repot juga sih Pak, kayak misal lagi berkendara nih, entah itu pas berangkat kerja, pas pulang kerja itu suka micing-micing. Nah, sahabat Zolaris ada yang kayak gitu juga nggak? Gitu. Nah, menyinggung fotokromik nih Bapak, tadi ada yang cukup menarik gitu. Fotokromik ternyata bukan hanya warna abu ya yang biasa kita kenal, tapi ada warna coklat, ada warna green juga ya, hijau gitu. Jadi bukan hanya warna abu. Nah, yang dipertanyakan di sini Bapak, itu biasanya kacamata yang fotokromik sendiri itu semuanya ada yang perlindungan sinar UV nggak sih, atau memang semuanya udah ada gitu? Karena yang Fevi lihat suka ada yang cukup pekat warnanya atau memang kayak gitulah pokoknya. Gitu. Oke Teh Fevi, terima kasih. Nah ini pembahasan menarik ya, karena yang kita tahu sekarang marak ya produk-produk gitu kan ya, kacamata yang katanya sudah lensa fotokromik. Yang perlu digarisbawahi Sobat Zolaris semua, nggak semua lensa yang berubah warna memiliki perlindungan anti sinar UV. Nah makanya tadi saya bilang ya, tetap harus berhati-hati ketika kita membeli produk. Tanyakan kepada optik tersebut, kepada penjual tersebut, apakah sudah ada anti sinar UV atau tidaknya. Ciri-cirinya yang pertama, biasanya lensa dengan anti UV ya itu memiliki coating. Nah, kalau tidak memiliki coating seperti lensa fotokromik, kacamata-kacamata yang murah ya, itu bahan lensanya itu seperti plastik mika dan nggak ada coatingannya. Jadi hanya plastik biasa aja walaupun berubah warna, dan itu justru yang berbahaya. Nah, saran saya pastikan gitu kan ya Sobat Zolaris semua, ketika ingin membeli kacamata, datanglah ke optik teman-teman yang percayai gitu, yang memiliki produk-produk yang jelas memiliki anti sinar UV. Jangan tergiur harga yang murah aja nih Teh Fevi gitu. Hanya untuk gaya aja, tapi kita menggadaikan kesehatan mata kita. Karena sinar UV seperti yang kita ketahui ya dan sudah kita bahas sebelumnya, itu berbahaya bagi mata kita. Oke, jadi sahabat Zolaris ingat ya, tentunya sinar UV itu walaupun tidak terlihat dapat merusak kesehatan kita, entah itu untuk kulit kita ataupun mata kita. Nah, untuk itu sebisa mungkin kita nih semua ya mengurangi aktivitas kita di siang hari mulai dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Dan jangan lupa memakai perlindungan nih seperti tadi yang dipaparkan, dari mulai memakai topi ya yang dimensi topinya sendiri lebar, dan jangan lupa memakai kacamata dengan perlindungan anti sinar UV. Nah, jadi sekarang udah tahu ya, jangan asal sembarangan pilih kacamata. Untuk itu, sahabat Zolaris bisa nih datang langsung ke optik Zolaris terdekat untuk konsultasi seputar perlindungan lensa yang akan sahabat Zolaris pilih. Oke, sekian ya episode kali ini. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan sahabat Zolaris semuanya di rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga kalau video ini bermanfaat, share ke teman-teman semua untuk kebaikan kita semua. Saya Fevi Nafisa dan saya Muhammad Farid Nugraha. Pamit undur diri, sampai bertemu di acara Ruang RO selanjutnya.